Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi kelas 9, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk PJJ pada minggu ini. Setelah 1 minggu kita libur dan kita beraktivitas kembali untuk mata pelajaran SKI. Menyambung pada materi yang kemarin, kita melanjutkan tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Memang perkembangan agama Islam di Indonesia ini pesat sekali berkembangnya dengan kedatangan para pedagang-pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk pada awalnya melakukan perdagangan, sambil mereka memasukkan unsur-unsur Islam ke Indonesia ini. Ya, bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga pernikahan, ya, dan jalur pernikahan, kemudian adat istiadat dan sebagainya. Itu juga yang menjadikan Islam berkembang dengan pesat di Indonesia ini. Yang paling utama ketika masuknya Islam di Indonesia ini di Sumatera. Sumatera ini tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai. Ini juga sangat berkembang pesat, ya, dengan penyebarannya. Ini sekitar abad ke-7 Masehi. Memang ada yang mengatakan abad ke-14. Tapi yang paling utama adalah pesatnya perkembangan agama Islam pada saat itu. Kita nggak usah mempertentangkan masalah masuknya agama Islam baik itu abad ke-7, abad ke-14. Yang penting Islam memang sangat pesat sekali berkembang di Sumatera, terutama di Samudra Pasai. Ya, kerajaan Islam pertama di Indonesia itu Samudra Pasai, tepatnya di daerah Sumatera. Kemudian kalau di Jawa, ini memang masyarakat Pulau Jawa mengenal agama Islam pertama kali dari Malaka, ya, Malaka yang sekarang menjadi daerah Malaysia. Sebab Malaysia itu dulu bagian dari Indonesia, makanya bahasanya kita lihat itu bersama. Nah, inilah yang menjadikan di Sumatera ini ya berkembang sekali, ya, perkembangan di Pulau Jawa. Jadi bukti-bukti perkembangan Islam di Pulau Jawa ditemukannya abad ke-13. Lain berapa batu lisan, misalnya di Tronojoyo, Triwulan yang berada di Gresik. Ini juga salah satu perkembangan Islam di Jawa. Kalau di Kalimantan dan di Maluku maupun di Sulawesi, ya, ini bukti bahwa Islam merambah sampai Kalimantan. Ya, dapat diketahui dari Hikayat Banjar, kepunyaan dari Kerajaan Banjar. Di latar belakang penyebaran agama Islam di daerah Kalimantan adalah adanya kepentingan politik dari Kerajaan Demak ketika terjadi konflik antara Kerajaan Daha dengan Kerajaan Banjar. Ini juga merupakan titik tolak, ya, bagi perkembangan Islam di daerah Kalimantan, di Maluku, di Sulawesi. Di Sulawesi ini di Goa, ya. Kemudian di Maluku, di Ternate dan Tidore. Ini juga, ini secara singkatnya perkembangan agama Islam. Seperti itu nanti kita jelaskan secara lengkapnya. Karena ini secara sedikit aja yang saya jelaskan tentang perkembangan Islam, masuknya Islam ke Indonesia. Yang paling utama adalah kalian ya banyak, ya, baca buku, ya, karena LKS sudah ada, materi-materi yang lain. Karena apa? Kalau untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu harus banyak baca. Kalau kita nggak membaca sedikit pun, ya kita kan nggak bisa. Nah, dari tahun, sejarah dan sebagainya, itu juga harus betul-betul kita banyak baca. Penting ini, ya. Ya, jangan baca bacaan yang tidak baik aja yang kamu baca. Ini juga untuk sejarah, supaya kita mengenal sejarah Islam yang ada di Indonesia. Jadi selain kita tahu tentang sejarah Islam secara keseluruhannya di Arab, ya, kedatangan di negara-negara Arab, kita juga harus lebih mengetahui di negara kita sendiri. Ya, bukan berarti saya mengajak kalian untuk tidak menghafalkan sejarah Islam yang lain, tidak. Kan kita juga dari kelas 7 mempelajari juga tentang periode Mekah, tentang bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah, ya, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Kemudian di kelas 8 juga kita mengenal tentang dinasti Abbasiyah, Umayyah. Kemudian nanti ada Fatimiyah, ada Al-Ayyubiyah dan sebagainya, yaitu sejarah-sejarah yang
memang harus kita ketahui dan kita hafalkan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, di saat pandemi wabah corona yang masih mewabah di negara kita, ya terutama di kota kita, kota Depok, kita masih belum bisa belajar secara tatap muka. Yang penting semangat, jaga kesehatan, ya kalau keluar ya pakai masker, kemudian banyak cuci tangan, untuk nanti kesehatan kamu jaga. Mudah-mudahan belajarnya di rumah juga tetap semangat, tidak ada perbedaan ketika kamu belajar tatap muka. Yang penting semangatnya belajar. Dan saya yang terakhir memberikan tugas untuk kalian, dibuka di halaman 13 nanti di LKS itu ada esai, kamu jawab. Ya silakan, kalau mau kamu serahkan ke sekolah boleh, tapi minggu keempat ya untuk kelas 9 ya, atau lewat WA saya juga nggak apa-apa ya, foto, jadi kamu foto dan sebagainya. Itu aja yang saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.